berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mengawali ibadah kami ya Tuhan, tolong pimpin dan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Seindah-indahnya Pelangi.
Jumpa lagi dengan Kak Esther hari ini dengan judul firman Tuhan, Tuhan Yesus pelindungmu. Dari Keluaran 7 sampai dengan 12 ya. Firaun masih saja mengeraskan hatinya. Firaun masih tidak menginginkan, tidak memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Ya. Nah, Musa mencoba untuk menyampaikan pesan Tuhan berkali-kali kepada Raja Firaun, tapi itu tidak membuat Raja Firaun hatinya lembut dan memperbolehkan bangsa Israel. Ya, bahkan Musa sudah memperlihatkan kepada Raja Firaun tulah-tulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau adik-adik sudah lihat minggu lalu tulah apa saja? Coba kita ulang lagi ya, Jisikru. Yang pertama adalah tulah air menjadi darah. Kemudian tulah kedua adalah katak. Dan tulah ketiga adalah nyamuk. Tulah keempat kita akan lihat lalat tikar. Ya. Dan tulah kelima yaitu menyerang tubuh daripada ternak-ternak. Apa itu? Penyakit sampar. Ya, kemudian tulah ke-6 adalah barah. Kita bisa lihat di sini. Tulah ke-7 adalah hujan es. Ya, dan tulah ke-8 banyak belalang di tanah Mesir. Dan tulah ke-9 apa yang terjadi di Mesir? Seluruh tanah Mesir mengalami gelap gulita selama 3 hari. Tetapi daerah tempat bangsa Israel tinggal itu tidak ada gelap gulita. Mereka masih bisa menikmati matahari dan ada terang di bangsa Israel. Berbeda sekali dengan yang dialami oleh bangsa Mesir. Pada tulah yang ke-9 ini, gelap gulita, disangka mereka berpikir bahwa Firaun mulai melunakkan hatinya, memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ternyata tidak. Tetapi Yesus pernah berkata kepada Musa bahwa bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir oleh karena ada tangan yang kuat yang membimbing, yang menolong bangsa Israel. Kemudian Tuhan akan melakukan apa lagi untuk bisa meyakinkan Raja Firaun agar memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah
Beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba. Harus dilakukan adalah di pinggir-pinggir pintu masuk rumah mereka, ya, pintu masuk rumah mereka harus dioleskan darah binatang yang tidak bercacat, yang tidak bercela, yang tidak sakit, jadi dioleskan di situ, ya. Dan binatang ini juga binatang yang tidak sembarangan, binatang yang kakinya berbelah dua, gitu ya, kukunya berbelah dua. Artinya, misalnya tidak sembarangan binatang yang diminta oleh Tuhan Yesus. Yang diminta adalah kaki binatang yang kukunya berbelah dua, seperti contohnya kambing, domba, lembu. Kalau yang tidak punya uang ya merpati, burung merpati. Jadi nanti darahnya dioles di depan pintu, sehingga ketika nanti malaikat Tuhan atau Tuhan Yesus. Ketika nanti malaikat Tuhan jalan untuk mencari anak-anak sulung, nah yang ada pintu ini tidak akan terjadi kematian. Anak-anak sulungnya tidak akan mati, seperti itu, ya. Kemudian, kenapa harus darah binatang? Karena di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22, tanpa ada penumpahan darah tidak ada pengampunan, ya. Di perjanjian lama seperti itu. Di perjanjian lama harus ada binatang yang halal yang dikorbankan. Yang tadi saya katakan tidak bercela dan lain sebagainya, ya. Di perjanjian baru hal itu tidak terjadi lagi, tidak ada lagi pertumpahan darah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan hidupnya sendiri, menyerahkan kehidupannya, tubuhnya rela untuk disalibkan untuk menggantikan kita. Jadi ada penumpahan darah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan ketika dia mengorbankan dirinya sendiri disalibkan di kayu salib. Sehingga kita tidak perlu lagi ada penumpahan darah seperti itu. Ya, karena Tuhan Yesus sudah gantikan kita. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan berjanji, pasti Tuhan akan menepati. Berbeda dengan manusia. Ketika Tuhan berkata bahwa kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu, maka itu yang akan terjadi. Itu yang akan menjauhkan kita daripada mara bahaya. Dan benar itu yang terjadi. Oleh sebab itu mulai belajar peka akan suara Tuhan. Apalagi kalau misalnya Tuhan berfirman melalui firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah, ya di ibadah-ibadah, apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan hari itu dari Alkitab, lakukan, jangan tunda. Karena itu adalah janji Tuhan dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji pasti akan ditepati. Kemudian harus ada penumpahan darah, maka ada pengampunan. Yesus menumpahkan darahnya untuk mengampuni kita dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu mari kita lihat bagaimana perlindungan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga ketika kita ada di dalam pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, hidup kita akan aman. Oleh sebab itu, mari mengikut Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga hidup kita akan selalu ada di dalam pertolongan Tuhan, dan semua membawa kebaikan dan damai sejahtera atas kehidupan kita.
7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dihafalkan ayat hafalan ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami punya Allah yang selalu menepati janjinya. Tuhan, biarlah setiap kami boleh lebih lagi Tuhan mengikut Engkau, lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Engkau. Karena kami tahu ketika kami sungguh-sungguh mengikut Engkau, maka pertolongan-Mu, perlindungan-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa terus untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa minta belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Kami minta mujizat-Mu terjadi atas bangsa Indonesia. Segala pandemi, penyakit apapun juga yang ada di dalam negara ini, di dalam bangsa ini, kami berdoa lalukan dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa biarlah kesembuhan menjadi bagian daripada orang-orang yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Tutup bungkus juga perawat, dokter yang merawat ya Bapa di rumah sakit. Engkau juga tolong mereka, berikan kepada mereka perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga mereka tetap ada dalam kondisi yang sehat, yang kuat Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka penderita COVID-19 ya Bapa, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan, kami minta kesembuhan yang daripada Allah Bapa. Kami berdoa biarlah mereka boleh sembuh dalam nama Yesus. Berdoa untuk perekonomian yang ada di Indonesia biarlah boleh pulih kembali, dan kemudian pendidikan juga bisa pulih kembali sehingga anak-anak bisa bersekolah kembali di sekolah masing-masing Tuhan. Tuhan, walaupun juga kami beribadah melalui online, tapi kiranya kami tetap semangat dan kami boleh melihat bahwa kuasa-Mu terus bekerja. Ketika kami sungguh-sungguh mengikuti ibadah-ibadah yang ada, maka kami akan melihat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu nyata atas kehidupan kami, dan kami belajar terus untuk selalu dekat kepada Engkau. Berkati orang tua kami, berkati anak-anak-Mu ya Bapa, berikan kekuatan, kepintaran, kecerdasan, berkat-berkat tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ingat selalu untuk mengklik like, klik subscribe, dan juga klik lonceng yang ada di bawah ini. Kemudian mengingat